Komisi 2 DPRD Kota Ambon soroti pengalihan honorer ke skema outsourcing. Komisi 2 DPRD Kota Ambon meminta pemerintah Kota Ambon segera menyelesaikan persoalan status dan hak tenaga honorer yang akan dialihkan ke skema outsourcing. Permintaan itu disampaikan setelah Komisi 2 menerima aspirasi puluhan guru honorer yang mengaku belum mendapat kepastian terkait status kerja mereka. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturiu, mengatakan persoalan tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan merupakan masalah yang telah berlangsung sejak tahun 2024 hingga 2025. Ia menjelaskan beberapa waktu lalu, sekitar 24 guru honorer di jenjang PAUD, SD dan SMP mendatangi Komisi 2 DPRD Kota Ambon untuk menyampaikan keluhan mengenai kejelasan status mereka. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Komisi 2 melakukan pembahasan bersama Dinas Pendidikan. Dalam pembahasan itu ditemukan adanya perbedaan antara data tenaga honorer dengan kuota tenaga outsourcing yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Ambon tahun anggaran 2026. Data Dinas Pendidikan mencatat terdapat 37 tenaga honorer, sementara anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai 79 tenaga kerja, terdiri atas 25 pengemudi dan 54 petugas office boy. Nah, kalau data berdasarkan catatan tadi dari Dinas Pendidikan, itu ada tercatat 37 orang. Dalam APBD kita yang sudah dianggarkan untuk yang persiapan outsourcing itu adalah berjumlah 79 orang. Nah, 79 orang itu dengan perincian 25 orangnya itu untuk driver dan 54-nya itu adalah di office boy. Poin 37 yang kita bicarakan dari Dinas Pendidikan itu besar kemungkinan sudah termasuk di dalam 54 ini yang office boy itu. Nah, pendatanganan dan penganggaran mereka itu yang sudah dianggarkan kalau tidak salah tadi berdasarkan catatan dari keuangan itu kan selama 7 bulan tuh. Itu kan berarti dari Juni ya 2026 ini sampai dengan Desembernya. Selain sinkronisasi data, Komisi 2 juga menyoroti kepastian pembayaran hak tenaga honorer. Berdasarkan data anggaran, pembiayaan tenaga outsourcing yang dialokasikan selama 7 bulan, yakni bulan Juni hingga Desember 2026. Di sisi lain, para tenaga honorer diketahui telah menjalankan tugas sejak Januari hingga Mei 2026. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar hak mereka tetap memperoleh kepastian sesuai ketentuan yang berlaku. Komisi 2 DPRD Kota Ambon menyatakan akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk memastikan mekanisme penyelesaian persoalan tersebut, termasuk mencocokkan data tenaga honorer dengan kuota anggaran yang tersedia. Menurut Kristianto, DPRD memiliki tanggung jawab mengawal hak para tenaga honorer, namun setiap kebijakan yang diambil harus tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin inti kan sampai dengan sekarang teman-teman kita, rekan-rekan para tenaga honorer ini kan mereka masih melakukan pengabdian mereka di lembaga-lembaga pendidikan mereka. Jadi mempertanyakan status dan hak mereka itu kan juga merupakan kewajiban kami sebagai wakil rakyat juga untuk memperjuangkan. Dan kita harus menanyakan yang penting seluruhnya berlangsung atau terlaksana dalam ketentuan-ketentuan. Tidak boleh satu kali pun ada langkah-langkah yang kita ambil itu justru di luar ketentuan yang berlaku. Komisi 2 DPRD Kota Ambon berharap sinkronisasi data antara Dinas Pendidikan, BKD, dan pemerintah Kota Ambon dapat segera diselesaikan sehingga status kerja serta hak tenaga honorer yang akan dialihkan ke skema outsourcing memperoleh kepastian.